Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur. Halo adik-adik, kita bertemu lagi dalam Bina Iman Anak Gereja Santo Yohanes Bosco. Apa kabar hari ini? Luar biasa! Kakak senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua. Tema kita hari ini adalah berbahagialah. Kalian pasti tahu apa artinya bahagia. Apa yang membuat kita bahagia? Mainan baru? Baju baru? Sepeda baru? Uang jajan yang banyak? Atau apa ya? Kalian akan segera mengetahuinya. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Ambil sikap doa yang baik. Tundukkan kepala kalian. Pejamkan mata, tangan dilipat di depan dada. Kita siapkan hati kita untuk berbicara dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua anugerah-Mu yang indah kepada kami. Semoga kami selalu menjadi pembawa damai. Dimuliakanlah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kalian sudah berdoa dengan baik. Kita harus selalu ingat untuk mengambil sikap hormat setiap kali kita berbicara dengan Tuhan ya. Nah, minggu ini kita memasuki Minggu Paskah kedua. Minggu Paskah kedua ini ditetapkan oleh Santo Yohanes Paulus II sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Kerahiman itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, kerahiman itu adalah belas kasih. Gereja mengajak semua umatnya untuk semakin mengenal belas kasih Allah kepada anak-anaknya melalui Minggu Kerahiman Ilahi ini. Siapakah anak-anak Allah itu? Benar, kita semua, 100 untuk adik-adik. Oh ya, karena kita masih dalam Minggu Paskah, jadi selamat Paskah untuk kalian semua. Berbicara tentang Paskah, ayo kita mundur pada beberapa peristiwa sebelum dan sesudah Paskah. Tidak semua peristiwa ya, hanya beberapa saja untuk menyegarkan ingatan kita. Kakak punya beberapa gambar, coba kalian tebak peristiwa apa saja ini. Gambar pertama. Beberapa hari sebelum Tuhan masuk ke Yerusalem, ia pergi ke Betania, tempat Maria, Marta, dan Lazarus tinggal. Di sana Tuhan membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Tuhan meminta agar batu yang menutup kuburan Lazarus dibuka. Lalu ia berkata, "Lazarus, marilah keluar." Apa yang terjadi? Hei, Lazarus dibangkitkan. Ia hidup lagi. Wow, orang yang sudah 4 hari dikuburkan dihidupkan kembali. Tadinya sudah tidak bisa berjalan, sekarang bisa berjalan lagi. Tadinya sudah tidak bisa bergerak, sekarang bisa bergerak lagi. Tadinya sudah tidak bisa berbicara, sekarang bisa berbicara lagi. Tuhan kita hebat ya. Ya, gambar ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Kita lanjutkan dengan gambar kedua. Dari situ Tuhan memasuki kota Yerusalem. Tuhan masuk ke Yerusalem naik apa? Ada yang tahu? Naik mobil? Bukan. Naik apa dong? Kereta api? Bukan juga. Apa dong? Ya, naik keledai. Di sana kalian pasti ingat hampir semua orang mengeluk-elukan dia dengan daun apa? Ya, daun palma, benar. 100 lagi untuk adik-adik. Hosana kata mereka, Hosana. Namun di antara mereka ada yang merencanakan supaya Tuhan dibunuh. Karena mereka iri hati, karena Tuhan lebih dicintai oleh orang banyak, dan mereka juga takut kepada penjajah Roma. Ya, ini adalah gambar ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Kita lanjutkan ke gambar ketiga. Beberapa hari kemudian, setelah makan malam terakhir bersama para rasul, Tuhan pergi ke sebuah taman.
Taman apa namanya ya? Ada yang tahu? Taman bunga? Bukan? Taman apa? Taman Get apa? Getsemani. Ayo kita ulangi bersama-sama. Getsemani. Ya, di situ Tuhan berdoa semalam-malaman sebelum ia ditangkap. Tuhan sangat bersusah hati karena ia takut dengan apa yang akan terjadi, namun ia memilih untuk tetap taat pada kehendak Bapa. Karena hanya cinta yang sehabis-habisnya yang bisa membawa umat manusia kembali kepada Bapa. Jika Tuhan Yesus tidak melakukan ini, umat manusia akan binasa karena dosa. Kita tidak bisa berkumpul bersama Tuhan di surga. Dosa itu apa sih? Dosa adalah tidak taat pada Allah. Ketika kita tidak taat pada Allah, berarti kita menjauhkan diri dari Allah. Kita tidak akan bahagia. Gambar ketiga ini adalah gambar ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Kita lanjutkan ke gambar keempat. Tuhan memanggul salib. Sebelum memanggul salib, Tuhan dihina-hina, disiksa, dipukul, diludahi, dan semua hal yang menyakitkan. Ini yang membuat Tuhan berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani. Apa yang Tuhan harus alami untuk menyelamatkan kita bukan sesuatu yang mudah, murahan, atau yang bisa dibayar dengan harta sebanyak apapun. Namun, penderitaan tidak membuat Tuhan berpaling dari cintanya kepada kita. Ada yang tahu Tuhan memanggul salib kemana? Ya, ke Golgota. 100 untuk adik-adik. Sekarang kita lanjutkan ke gambar kelima. Tuhan wafat di salib. Salibnya ada 1, 2, 3. Salib Tuhan Yesus yang mana ya? Ya, yang di tengah. 100 untuk adik-adik. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Berkat sengsara dan wafatnya, kita semua mempunyai kesempatan untuk masuk ke surga. Ini adalah satu-satunya alasan, kakak ulangi sekali lagi ya, satu-satunya alasan bagi kita untuk selalu berbahagia apapun peristiwa hidup yang sedang kita alami. Belajar dari apa yang dialami oleh Tuhan kita, di balik penderitaan dan sengsara yang dialami, ada tangan Bapa yang selalu menjaga kita. Sesulit apapun itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kita perlukan ketika sedang mengalami penderitaan hanya satu, yaitu tetap setia, bertahan bersama Tuhan. Seperti dalam gambar ini ada seorang wanita. Coba tebak, siapakah wanita yang sangat spesial itu? Maria? Banyak nama Maria. Maria yang mana? Ya, Maria maminya Tuhan Yesus ya. Kita dapat belajar tentang kesetiaan dari Bunda Maria kita. Bagaimana caranya agar tetap setia sampai akhir meskipun ada kesedihan, kepedihan, dan penderitaan. Baiklah, kita lanjut ke gambar ke-6. 3 hari setelah wafat, Tuhan bangkit. Tuhan hidup lagi. Hidup lagi seperti Lazarus. Tuhan yang tadinya sudah tidak bisa berjalan, sekarang bisa berjalan lagi. Yang tadinya tidak bisa bergerak, sekarang bisa bergerak lagi, dan seterusnya. Namun kebangkitan yang dialami oleh Lazarus berbeda dengan yang dialami Tuhan ya. Kira-kira bedanya di mana ya? Kira-kira bedanya di mana? Paling tidak ada beberapa hal, di antaranya pertama, Tuhan bangkit atas kekuatannya sendiri, sedangkan Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Kedua, Tuhan bangkit untuk hidup selama-lamanya, sedangkan Lazarus hidup, tapi kemudian ia akan mati lagi. Ia akan hidup selama-lamanya nanti ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dari dua hal ini, kalian bisa lihat betapa berkuasanya Tuhan kita. Wow! Gambar terakhir. Setelah bangkit, Tuhan menampakkan diri kepada beberapa orang, seperti Maria Magdalena dan para rasul. Mereka sangat ketakutan pada awalnya. Mereka mengira Tuhan adalah hantu, karena mereka pikir Tuhan sudah wafat, tapi tiba-tiba berdiri di hadapan mereka. Setelah mengetahui itu Tuhan, mereka sangat bahagia. Tuhan kita tidak meninggalkan kita. Dia hidup selama-lamanya. Ini adalah alasan kenapa kita harus selalu berbahagia. Karena Tuhan sungguh hidup dan bersama kita selama-lamanya. Kita tidak pernah sendirian. Ada Dia yang Maha Kuasa menyertai kita. Bahkan kematian pun Ia kalahkan. Jadi,
Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan Tuhan kita. Dan jika kita berjalan bersama dengan Tuhan kita pun akan tidak terkalahkan. Nah, gambar-gambar tadi adalah pengantar untuk firman kita hari ini. Dalam gambar terakhir kita melihat Tuhan yang telah bangkit sedang bersama dengan beberapa wanita dan para rasul. Sebelum mereka bertemu dengan Tuhan yang bangkit, mereka sangat ketakutan karena peristiwa penyaliban Tuhan. Mereka takut kalau mereka juga ditangkap dan mengalami peristiwa seperti Tuhan. Tentu saja mereka takut ya. Kita juga kalau dalam posisi mereka pasti ketakutan atas peristiwa yang dialami Tuhan. Dihakimi dengan tidak adil dan dijatuhi hukuman salib. Pada waktu itu sahabat-sahabat Tuhan sangat senang melihat Tuhan lagi. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Tapi tidak semua rasul ada di situ. Siapakah dia? Sekarang kita masuk ke firman hari ini untuk menemukan jawabannya. Yuk, firman hari ini kita ambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 20 ayat 19 sampai 31. Tuhan hidup, kami melihatnya. Sahabat-sahabat Tuhan memberitahu Thomas, saya tidak percaya pada kalian semua sampai saya melihat Tuhan dengan mata saya sendiri, kata Thomas. Ketika sahabat-sahabat Tuhan berkumpul lagi, semua orang bahagia kecuali Thomas. Setelah apa yang terjadi, kenapa kalian begitu bahagia? Thomas bertanya kepada mereka. Kami sudah mengatakannya kepadamu, Tuhan hidup. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Bagaimana seseorang bisa bangkit dari kematian? Thomas berpikir. Kecuali aku melihat bekas luka pada tangan dan kakinya, aku tidak akan percaya. Tiba-tiba Tuhan berdiri di sana di dalam ruangan meskipun pintunya tertutup. Semua orang terkejut melihatnya, terutama Thomas. Jangan takut, kata Tuhan. Ini benar-benar aku. Thomas, sentuhlah tanganku dan lihatlah bahwa aku hidup. Ya Tuhanku dan Allahku, Thomas berseru. Kemudian Thomas tahu bahwa Tuhan sungguh telah bangkit dari kematian, dan sekarang ia percaya setelah melihat Tuhan dengan matanya sendiri. Thomas, kamu senang sekarang, kata Tuhan. Kamu percaya aku hidup karena kamu telah melihat aku dengan matamu sendiri. Berbahagialah mereka yang percaya kepadaku, meskipun mereka tidak pernah melihat aku. Nah, firman-Nya sampai di sini. Ketika Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang percaya kepadaku meskipun mereka tidak pernah melihat aku. Itu adalah untuk kita semua. Kita semua adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan meskipun kita belum pernah melihat Tuhan. Jadi, kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Panggilan kita semua adalah menjadi bahagia. Bukan bahagia yang dapat seperti ketika kita mendapatkan mainan baru, baju baru, teman baru, uang jajan yang banyak, dan seterusnya. Tapi bahagia karena kita tahu Tuhan hidup selama-lamanya. Ia mengalami sengsara yang sangat hebat dan wafat untuk kita karena ia mencintai kita semua, bahkan sebelum kita lahir di dunia ini. Kita berbahagia karena kita memiliki Tuhan yang sangat hebat. Kita harus meneladani Tuhan bahwa bahkan dalam penderitaan, ketika kita setia, kita pasti akan selamat. Yang perlu kita lakukan hanyalah tetap memegang tangannya. Sekarang kita lanjut ke kuis. Jika kalian mendengarkan firman tadi dengan baik, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kakak. Pertanyaan pertama. Peristiwa apakah yang kita rayakan dalam Paskah? Jawabannya adalah peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. 2. Mengapa Tuhan sengsara dan wafat di salib? Jawabannya adalah karena Tuhan sangat mencintai kita semua. Nomor 3. Untuk apa Tuhan mengalami sengsara dan wafat di salib? Jawabannya adalah untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. 4. Apakah dosa itu? Ayo, jawabannya apa kira-kira? Jawabannya adalah, dosa adalah tidak taat pada Allah, menjauhkan diri dari Allah. 5. Mengapa tidak berbuat dosa itu sangat penting? Jawabannya adalah,
Karena ketika kita berdosa, kita jauh dari Allah. Ketika kita jauh dari Allah, kita tidak akan bahagia. 6. Siapakah nama orang yang dibangkitkan oleh Tuhan setelah 4 hari dikubur? Jawabannya adalah Lazarus. 7. Siapakah nama rasul yang tidak percaya bahwa Tuhan sudah bangkit dari kematian? Jawabannya adalah Thomas. 8. Setelah melihat Tuhan, Thomas percaya. Tuhan berkata, "Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya." Siapakah yang Tuhan maksudkan dengan orang yang tidak melihat namun percaya? Jawabannya adalah kita semua. 9. Apakah bahagia berarti tidak mengalami penderitaan, ketakutan, kesedihan, kecewa, dan lain-lain? Jawabannya adalah tidak. Kita mengalami semua itu, tapi kita tidak menyerah karena kita memegang tangan Tuhan kita. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Siapakah wanita yang menjadi teladan kita dalam hal kesetiaan? Jawabannya adalah Bunda Maria. Pertanyaannya sudah terjawab semua. Sekarang kita beralih ke ayat emas. Siap-siap. Untuk ayat emas yang akan kita hafalkan hari ini diambil dari Injil Suci menurut Yohanes bab 20 ayat 28. Bunyinya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayo kita ulangi sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes bab 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku. Sekarang pejamkan mata kalian, kita ulangi sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes bab 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku. Ulangi lagi sampai kalian dapat menghafal ayat emas ini ya. Sekarang kita akan melakukan aktivitas. Mintalah papa atau mama untuk mengunduh dari link di bawah ini template untuk aktivitas kita hari ini. Minta papa atau mama untuk mencetak gambar tersebut supaya kalian dapat mewarnai dan menggambar. Kalian lihat template-nya ada gambar kepala, terus ada mata, terus ada senyum yang lebar sekali untuk menunjukkan bahwa kita bahagia. Lalu di bawah ada titik-titik. Kalian bisa mengisi dengan nama kalian masing-masing. Lalu untuk menyatakan bahwa kalian bahagia karena Tuhan Yesus sayang kepada kita, ya. Nah, setelah menulis nama, kalian bisa menggambar atau menghias gambar kepala ini. Ini hidungnya belum ada, telinganya belum ada. Kalian bisa tambahkan telinga, hidung, atau rambut, ya. Kalian hias, kalian warnai. Setelah itu, kalian dapat berfoto bersama gambar ini, lalu kirimkan ke Instagram Bina Iman Anak. Ya, kakak tunggu ya. Wah, tidak terasa acara Bina Iman kita sudah hampir selesai. Ayo, sekarang kita berdoa untuk menutup Bina Iman kita. Ambil sikap doa yang baik, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata, lipat tangan di depan dada. Kita siapkan hati kita untuk berbicara dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas Bina Iman hari ini. Kami percaya padamu dan kami bahagia Engkau menjadi Allah kami. Dimuliakanlah namamu selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih kalian sudah berdoa dengan baik. Adik-adik, kalian harus selalu ingat Tuhan sangat ingin kita menjadi bahagia. Bukan bahagia yang sementara atau bisa hilang timbul seperti ketika kita mendapat mainan baru, teman baru, baju baru, makanan yang berlimpah, uang jajan yang banyak, dan seterusnya. Tetapi kebahagiaan yang untuk selama-lamanya. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya itu? Ya, dengan menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Artinya, kita selalu sadar kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu beserta kita dimanapun kita berada, kapanpun, apapun yang sedang terjadi.
Ketika kita sedang kesusahan, Ia ada di sana bersama kita. Ketika kita sedang kesepian, Ia ada di sana bersama kita. Ketika kita sedang ketakutan, khawatir, marah, sedih, dan seterusnya, Ia ada di sana bersama kita. Bagaimana kita tahu Tuhan selalu bersama kita? Karena untuk itulah Tuhan datang ke dunia, wafat dan bangkit. Ia terlalu mencintai kita untuk membiarkan kita sendirian tanpa siapa-siapa. Jadi, selalu ingat untuk berdoa dan berbicara dengan Tuhan setiap saat, kapanpun, dimanapun kalian berada. Dengan tekun berdoa, kita menjalin hubungan yang hangat dengan Tuhan kita.